Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, yaitu salat Jumat, salat Maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan salat kita ini dan seluruh amal salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqhul Asma'il Husna. Sekarang tentang Al-Khaliq Al-Khallaq. Makna nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq artinya yang maha menciptakan, Al-Khallaq artinya juga yang maha menciptakan. Artinya sama Pak ya, Al-Khaliq yang maha menciptakan, Al-Khallaq yang maha menciptakan. Wa qad warada ismullahil Khaliq fil Qur'anil Karim fi iddati mawadhi'. Disebutkan nama Allah Al-Khaliq di dalam Al-Quran di beberapa tempat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha mengadakan, dan yang maha membentuk rupa. Dan firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia yang memelihara segala sesuatu. Kemudian nama Allah Al-Khallaq disebutkan di dalam Al-Quran di dua tempat, yaitu di surah Al-Hijr dan surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala firman, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu maha menciptakan lagi maha mengetahui. Wa qawluhu, dan firman-Nya, bala wa huwal khallaqul alim. Dan Dia maha pencipta lagi maha mengetahui. Nah, jadi Al-Khaliq dan Al-Khallaq dua nama yang berbeda, artinya sama dan mengandung sifat yang sama. Sifatnya adalah menciptakan. Wal khalqu yutlaqu wa yuradu bihi amran. Dan penciptaan dimutlakkan ada dua maksud. Jadi Al-Khalq yang artinya menciptakan atau penciptaan itu ada dua maksud, dua makna. Yang pertama adalah ijadu syai'i wa ibda'uhu ala ghairi misalin sabiq. Mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada dan membuatnya tanpa ada contoh sebelumnya.
Makna penciptaan yang pertama ini Pak, ini khusus hanya bagi Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan sesuatu atau mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Seperti langit awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, bumi menjadi ada. Hewan yang pertama diciptakan awalnya tidak ada. Nabi Adam awalnya juga tidak ada, Pak, ya. Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia atau makhluk tidak bisa seperti ini. Menciptakan rumah, nah itu sebenarnya bahannya sudah ada dari Allah. Tidak mungkin menciptakan rumah tanpa bahan, mana mungkin bisa. Jadi manusia itu hanya menyusun atau merubah ciptaan Allah dari pasir, tanah, jadi berbentuk begini, tercipta begini. Tapi kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu ini khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan besi tidak bisa, maksudnya itu bahannya sudah ada dari batu tertentu kemudian dijadikan besi. Contoh tentang penciptaan yang bermakna pertama ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami telah menciptakan hewan-hewan ternak untuk mereka dengan tangan kami, lalu mereka menguasainya. Maka kata-kata khalaqna di sini, khalaqna lahum, kami menciptakan untuk mereka, ini maksudnya mengadakan sesuatu, mengadakan hewan itu dari tidak ada menjadi ada. Mengadakan hewan ternak, sapi atau kambing yang awalnya tidak ada menjadi ada, lalu Allah ciptakan, adakan untuk manusia, sehingga hewan itu memang Allah tundukkan untuk manusia. Mereka menguasainya, mudah mengaturnya dan menikmati dagingnya. Mana ada makhluk yang bisa menciptakan kambing atau sapi, Pak? Yang sama persis, apalagi dari tidak ada menjadi ada. Jangankan menciptakan sapi, menciptakan lalat satu saja yang persis tidak bisa. Sekalipun bahannya ada, apalagi tidak ada bahannya, tambah tidak bisa. Jadi lalat itu walaupun makhluk Allah terendah yang suka di kotoran, tapi itu bermanfaat. Pasti ada hikmahnya, tujuannya Allah menciptakan lalat tersebut. Pasti ada manfaatnya dan tidak sia-sia, karena ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sia-sia. Lalat itu juga merasakan lapar, kepanasan, kedinginan, menyayangi anaknya misalnya. Manusia tidak bisa menciptakannya, apalagi menciptakan lalat tanpa bahan, ya. Kemudian makna yang kedua dari penciptaan adalah wasani bimakna takdir. Makna yang kedua adalah merencanakan dan menyusun. Kalau makna yang kedua ini bukan hanya khusus bagi Allah, sebagian makhluk bisa merencanakan dan menyusun
Contohnya perkataan orang Arab, wa minhu qauluhum khalaqal adim ay qaddarahu. Contohnya perkataan mereka, dia menciptakan kulit. Dia menciptakan kulit. Menciptakan di sini bukan mengadakan kulit dari tidak ada menjadi ada, bukan, kan? Tapi maksudnya merencanakan dan menyusunnya, begitu. Awalnya direncanakan, baru disusun. Jadi kulitnya memang sudah ada, bukan menciptakan kulit baru. Kulitnya sudah ada, kemudian dirubah menjadi kulit yang tersamak. Dan cara menyamak kulit itu bagaimana ya? Ya, direncanakan lah ya. Kemudian baru disusun, dicuci, dijemur, kasih garam juga kali, wallahu alam. Menciptakan rambak ada. Menciptakan kulit rambak. Maksudnya bukan menciptakan dari tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, tidak. Tapi merencanakan, menyusun dan merubah. Kemudian contoh lainnya dari makna yang kedua ini, qaul syair wala anta tufri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yufri. Sungguh engkau akan melaksanakan apa yang engkau rencanakan, dan sebagian orang merencanakan kemudian dia tidak melaksanakannya. Jadi makna khalaqta dan yakhluqu, menciptakan di sini maksudnya adalah merencanakan. Contoh lainnya, contoh yang ketiga dari makna penciptaan yang bermakna merencanakan dan menyusun adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa takhluquna ifka, dan kalian menciptakan kedustaan. Jadi orang-orang musyrik nanti di hari kiamat, mereka beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang beriman, kami dulu itu berbuat syirik itu karena Allah yang menciptakannya, itu karena diciptakan oleh Allah. Maka Allah membantahnya, wa takhluquna ifka, dan kalian menciptakan kedustaan. Maksudnya menciptakan adalah menyusunnya dan merencanakannya. Ada contoh lagi yang keempat untuk makna khalaq yang bermakna merencanakan dan menyusun, Pak, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sebaik-baiknya pencipta. Kalau kita lihat kalimat ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta, berarti ada dong pencipta selain Allah, kan begitu, Pak? Hanya saja Allah itu yang paling baik, yang paling bagus. Nah, maksudnya pencipta di sini adalah menyusun, bukan mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, bukan mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan membuatnya tanpa ada contoh sebelumnya, bukan bermakna itu. Tapi ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta adalah sebaik-baik penyusun, sebaik-baik perencana dan penyusun.
Karena tidak mungkin satu pun dari makhluk yang mampu menciptakan yang bermakna mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada itu tanpa ada contoh sebelumnya, itu tidak akan mampu. Itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah? Maksudnya, apakah ada pencipta? Pencipta di sini adalah bermakna yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tanpa ada contoh sebelumnya. Tentu saja tidak ada khaliq selain Allah. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi bal zalimuna fi dhalalin mubin. Ini adalah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan sesembahan selain Dia. Sungguh orang-orang yang zalim berada dalam kesesatan yang nyata. Maka maksud menciptakan di sini atau ciptaan di sini adalah mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini adalah ciptaan Allah, langit, bumi beserta isinya dan yang ada di antara keduanya beserta penghuninya. Ini adalah ciptaan Allah. Maka tunjukkan kepadaku ciptaan-ciptaan sesembahan selain Allah. Tidak ada, Pak, ya. Maksudnya tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang bisa menciptakan langit, bumi, manusia, bahkan lalat satu ekor pun tidak akan mampu. Kemudian summa inna khalqallah li hadhil makhluqat lam yakun lahwan aw abathan aw la'iban. Sesungguhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun yang sia-sia, tidak ada yang permainan atau senda gurau. Jadi ciptaan Allah itu semuanya bermanfaat, semuanya tidak sia-sia, tidak ada yang bermain-main. Allah Maha Suci dari bermain-main, bersenda gurau, sia-sia. Berbeda dengan ciptaan manusia atau ciptaan makhluk. Ada yang bermanfaat, ada yang sia-sia, ada yang dibuang-buang, ada yang mencelakai. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya main-main. Jadi Allah menciptakan langit, bumi dan seluruh alam semesta, tidak ada yang main-main. Semua perbuatan Allah itu penuh hikmah. Wa qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apa kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan itu, bahwasanya kami menciptakan kalian itu main-main, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Suci Allah, Dialah Raja yang sebenarnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Rabb Arsy yang
mulia. Apalagi Allah menciptakan manusia, tambah tidak main-main lagi, tambah tidak main-main. Manusia diciptakan oleh Allah itu tidak main-main, tapi mereka diciptakan lalu diberi perintah agar dikerjakan, larangan agar ditinggalkan, dan mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban dan dibalas semua perbuatan-perbuatan mereka, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apalagi orang-orang kafir dan orang-orang yang bergelimang maksiat, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami, kitab apa ini? Tidak ada satu pun yang ditinggalkan, yang kecil dan yang besar semuanya tercatat. Mereka mendapatkan semua yang mereka kerjakan, yang baik dan yang buruk, tercatat di kitab tersebut. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak zalim kepada siapapun. Kemudian bal khalaqa subhanahul khalqa liya'rifuhu wa ya'buduh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya agar mereka mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Bahkan Allah menciptakan makhluk agar manusia dan jin itu mengenal Allah, semakin mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Lihat gunung yang begitu kokoh, indah, kuat, menunjukkan Allah itu kuat, indah. Langit yang kokoh, matahari, bulan, bintang, menunjukkan akan kekuasaan Allah, kuasa Allah, keindahannya, kemampuannya, dan dialah berarti yang berhak disembah. Termasuk juga manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk Allah yang menakjubkan. Kalau kita memikirkan tentang ciptaan Allah, yaitu manusia, maka kita insya Allah akan semakin mengenal Allah. Wa qad dhalla aktsarul khalqi fi hadzal bab fa'arifu anna alladhi khalaqahum huwallahu wahdahu la syarika lah wa annahu wahdahu tafarrada bi khalqihim wa khalaqas samaa wal arda wal jibala wal ashjar wa ghairaha minal makhluqat. Fa ma hadzal iqrar saraful ibadata li ghairihi. Banyak orang-orang yang tersesat dalam hal ini atau dalam masalah ini. Tentu itu karena kesalahan mereka, Pak. Yang mana mereka mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, menciptakan manusia. Hanya Allah saja yang mampu menciptakan manusia. Mereka juga yakin Allah lah pencipta langit, bumi, gunung, pepohonan dan makhluk-makhluk lainnya. Tapi mereka anehnya menyelewengkan ibadah kepada selainnya.
Dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan mereka kebanyakan tidak beriman, melainkan mereka menyekutukan Allah. Jadi sepertinya beriman, padahal sebenarnya musyrik. Karena mereka hanya mengimani tauhid rububiyah saja. Tauhid uluhiyah tidak diimani, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min imanihim idza qila lahum man khalaqas sama' wa man khalaqal ard wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun. Di antara iman mereka, tapi inisiasi apa ya? Di antara iman mereka adalah apabila mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi dan siapa yang menciptakan gunung? Maka mereka mengatakan Allah. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang musyrik. Qala Ikrimah mengatakan, tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah fadzaka imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Itulah iman mereka kepada Allah. Sedangkan mereka beribadah kepada selainnya. Jadi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di bumi ini, Pak, mereka meyakini bahwasanya satu-satunya pencipta alam semesta adalah Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, manusia, mereka mengatakan Allah. Tapi mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, kepada batu, pohon. Sungguh ini adalah kebodohan yang paling tinggi ya, gitu ya. Apa bahasanya begitu? Puncaknya kebodohan. Dan di dalam Al-Quran selalu diungkapkan seperti itu juga, diulang-ulang. Orang kafir itu meyakini Allah pencipta, satu-satunya pencipta, satu-satunya yang beri rizki. Tapi kok menyembahnya kepada selain Allah? Sembahlah Allah saja. Kenapa kok nggak bertakwa? Kenapa kok berpaling? Kenapa kok tidak ingat? Di antaranya ayat Qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah Qul afala tattaqun. Katakanlah, maksudnya tanyakanlah, milik siapa bumi dan yang ada di dalamnya? Jika kalian mengetahui, maka mereka mengatakan milik Allah. Katakanlah, kenapa kalian tidak ingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Siapa pencipta dan pengatur langit yang 7 dan Rabb Arsy yang agung? Maka mereka mengatakan Allah. Katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah semata dan taat kepadanya? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujiru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakanlah, siapa yang segala sesuatu, yang segala kekuasaan itu ada di tangannya,
dan Dia itu yang melindungi dan tidak ada yang bisa dapat menghindar dari azabnya. Jika kalian mengetahui, maka mereka mengatakan Allah. Maka katakanlah, dari jalan mana kalian ditipu? Kalau udah yakin seperti itu, kok masih tertipu? Maksudnya kok beribadahnya kok masih kepada selain Allah? Maka orang yang berakal itu sangat heran kepada orang musyrik. Kok bisa-bisanya mereka menyamakan makhluk dengan Allah? Berarti itu kan sama dengan menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang makhluk itu tidak memiliki apapun sedikit pun, bahwasanya bahkan diri mereka itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Makhluk itu juga tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Sesembahan-sesembahan selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi, juga tidak bisa menciptakan atau mengadakan cahaya dan gelap. Tapi mengapa mereka kok masih menyembah kepada selain Allah? Kok bisa mereka menyamakan makhluk dengan Allah? Apalagi yang aneh itu menyembah batu, menyembah patung. Yang patung itu tidak bisa apa-apa, mendingannya menyembah sebenarnya Pak ya. Berikutnya kaum muslimin, makna Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq artinya yang maha menciptakan, Al-Bari yang maha mengadakan, Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Al-Khaliq di sini disebut lagi, padahal di pembahasan sebelumnya itu sudah dibahas. Tidak masalah disebut lagi. Apalagi di sana, yaitu di dalam Al-Quran disebut 3 nama ini bergandengan di dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Waqad jama'allahu hadhil asma' ats-tsalatsa fi qoulihi subhanahu wa ta'ala wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Baginya nama-nama yang maha indah. Ay huwal munfaridu bi khalqi jami'il makhluqat wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat wa sawwara bi ahkamihi wa hassana khalqahu jami'al kainat. Maksudnya dialah Allah semata yang menciptakan semua makhluk, yang mengadakan semua makhluk dengan hikmahnya, dan yang membentuk rupa dengan sempurna dan memperbagus ciptaannya. Fa khalaqaha wa abda'aha wa fataraha fil waqtil munasib laha. Dia menciptakannya, mengadakannya, dan menyusunnya di waktu yang tepat.
menentukan makhluknya dengan sebaik-baik penentuan, mengadakannya dengan sempurna, memberikan petunjuk untuk kemaslahatan mereka, memberikan segala sesuatu untuk makhluknya yang layak bagi mereka, kemudian memberi petunjuk setiap makhluk apa yang menjadi tujuan mereka diciptakan. Jadi satu-satunya menciptakan seluruh alam adalah Allah. Dialah yang mengadakan dengan sempurna, tidak ada cacat, dan yang membentuk dengan indah. Oh, sudah azan Pak ya, hampir azan. Sebenarnya Al-Bari dan Al-Musawwir ini adalah perincian dari nama Al-Khaliq. Tapi secara makna mereka ini saling melengkapi. Al-Khaliq ini juga menciptakan, Al-Bari menciptakan, Al-Musawwir menciptakan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ini adalah perincian bagi nama Al-Khaliq. Di sini kata penulis, yang ini merupakan perkataannya Imam Ibnul Qayyim, masih lanjutannya Pak ya. Fal khaliqu wal muqaddirul asya' ala muqtada hikmatihi wal bari'ul mujid laha ba'dal adam wal musawwir ay al makhluqatul kainat kaifa sya'. Ini makna al-khaliq, al-bari' dan al-musawwir. Jadi Al-Khaliq itu adalah yang menentukan kadar segala sesuatu dengan hikmahnya. Kalau Al-Bari adalah yang mengadakan sesuatu setelah ketiadaannya. Al-Musawwir membentuk rupa semua makhluk. Atau Al-Khaliq itu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Al-Bari itu mengadakannya dengan terbebas dari cacat. Sedangkan Al-Musawwir membentuk rupa dan ciri khas setiap makhluk. Jadi yang pertama itu khalq, kemudian dilanjutkan dengan al-bari', kemudian ya taswir, bentuk rupa. Paling terakhirnya taswir. Makanya tidak boleh seseorang itu melukis atau memahat patung ya, makhluk hidup. Hukumnya haram. Gambar makhluk bernyawa. Karena itu di dalamnya mengandung unsur penyerupaan terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taswir membentuk rupa, misalnya hidung ya. Hidung Allah buat yang satu mancung, yang satu pesek, yang satu agak besar, yang satu kecil. Kulitnya, wajahnya juga dibentuk rupanya. Dan ciptaan-ciptaan Allah semuanya indah. Seandainya ada satu dua yang sepertinya cacat, ada yang mungkin buta satu atau tidak ada telinga barangkali, atau jarinya ada yang berlebih, maka kita tidak boleh menghina ciptaan Allah itu. Kalau kita menghina dia atau menghina ciptaan Allah tadi yang kurang, itu berarti kita seperti menghina Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya, ada ciptaan Allah yang dibuat seperti itu. Tidak mungkin sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Tapi ciptaan satu dua yang ada kekurangan itu, yang di situ pasti ada hikmahnya,
mungkin sebagai cobaan dan sebagainya. Nah, itu tidak dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan adalah ciptaan Allah yang lainnya yang begitu banyak, yang begitu indah, yang tidak mungkin makhluk satupun bisa menciptakan yang sama seperti itu, walaupun hanya seekor lalat. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Dan sungguh kami menciptakan kalian, kemudian kami membentuk rupa kalian. Jadi Allah pertama menciptakan, khalaq, kemudian apa tadi? Mengadakan ini juga sebenarnya menciptakan, kemudian baru membentuk. Urutannya begitu, menciptakan, kemudian mengadakan, kemudian membentuk rupa. Oleh karena itu al-bariyah itu adalah al-khaliqah, makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Makhluk dari asal kata bara'a tadi, menciptakan. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan taat, maka mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dan makhluk yang kafir dan yang musyrik, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, kafir dan musyrik adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya pencipta, dan itu diyakini oleh orang-orang musyrik dan orang kafir sekalipun, itu merupakan bukti yang jelas bagi mereka sebenarnya, bahwasanya wajib bagi mereka untuk mentauhidkannya dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Begitu pula keberadaan Allah sebagai satu-satunya yang membentuk rupa, dan itu diyakini oleh mereka. Itu bukti jelas bagi mereka akan wajibnya mereka untuk mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Baik kaum muslimin, kajiannya sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.